Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Changeling yang diangkat dari sebuah kisah nyata hilangnya seorang anak bernama Walter Collins. Film yang bercerita tentang perjuangan seorang ibu mencari anaknya yang hilang ini akan sangat menguras emosi kita. Namun bagi kalian yang gak mau kena spoiler, kalian bisa skip videonya di sini. Dan buat yang mau lanjut, silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa dapetin alur cerita film-film menarik lainnya. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Christine Collins yang membangunkan anak lelakinya, Walter, dan mengukur tinggi badan anaknya seperti biasanya. Setelah itu, dia mengantarkan anaknya ke sekolah dan kemudian pergi ke kantornya untuk bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan telekomunikasi. Sepulang bekerja, dia menjemput putranya di sekolah. Walter menanyakan keberadaan ayahnya karena dia baru saja berkelahi dengan seorang anak lain yang mengejeknya tak memiliki ayah. Christine pun berkata bahwa ayahnya pergi meninggalkan mereka karena ayahnya adalah orang yang tak bertanggung jawab. Kemudian pada 10 Maret 1928, Christine yang telah berjanji untuk menonton film dengan anaknya, mau tak mau harus membatalkan janjinya dan berangkat bekerja, karena kantornya menelpon dan memintanya datang menggantikan rekan kerjanya yang sakit. Setelah selesai bekerja, atasan Christine, Ben Harris, menawarkan Christine sebuah promosi jabatan karena kinerjanya yang bagus. Christine yang sedang terburu-buru mengejar tram untuk pulang, meminta pembahasan itu untuk dilanjutkan esok hari. Meskipun pada akhirnya ia tetap ketinggalan tram. Sesampainya di rumah, Christine mulai panik saat ia tak menemukan Walter di rumahnya. Dia pun mulai mencari-cari ke tetangga rumahnya. Namun ia tetap tak bisa menemukan anak semata wayangnya itu. Kemudian ia pun menelpon polisi untuk melaporkan hal itu. Namun polisi menjawab bahwa mereka baru akan menerima laporan kehilangan anak setelah anak itu tak kembali dalam waktu 24 jam. Maka mau tak mau, Christine harus menunggu terlebih dahulu. Hingga pada keesokan harinya, para polisi datang ke rumahnya untuk mencari informasi tentang hilangnya Walter. 2 minggu kemudian, Walter belum juga ditemukan. Hingga seorang pendeta bernama Gustav Bricklop, dalam khotbahnya yang juga disiarkan lewat radio, meminta doa pada seluruh jemaat dan mendesak kepolisian Los Angeles atau LAPD yang terkenal korup untuk segera menemukan Walter. Lalu pada 3 April 1928, Christine yang sangat merindukan anaknya, menyadari jika dia tetap harus melanjutkan hidupnya. Hingga ia pun memutuskan untuk mulai bekerja lagi. Dan di sela-sela waktu bekerjanya, dia terus mencari informasi supaya dia bisa segera menemukan anaknya. Pada saat itu, di kota DeKalb, Illinois, seorang pria yang telah selesai makan berkata bahwa dompetnya ketinggalan di rumah dan dia menjadikan anaknya sebagai jaminan sementara dia mengambil dompetnya ke rumah. Namun, setelah 2 jam menunggu, pria itu tak kunjung datang. Hingga pemilik restoran harus menelpon polisi karena anak itu masih ditinggalkan di sana. Kembali pada Christine, saat ia sedang bekerja, Kapten J.J. Jones datang menemuinya dan mengabarkan jika putranya Walter telah ditemukan dan sedang dalam perjalanan dengan kereta dari Illinois. Christine pun sangat senang mendengar kabar putranya telah ditemukan. Maka dia dan para polisi pun segera mendatangi stasiun kereta untuk menjemput Walter. Di sana telah ada banyak sekali wartawan yang menunggu untuk mengabadikan momen bertemunya ibu dan anak yang telah terpisah selama 5 bulan. Saat kereta datang,
Christine tak mengenali seorang anak kecil yang mengaku bernama Walter Collins. Namun saat Kapten Jones menanyakan identitas anak itu, si anak menjawab dengan yakin bahwa dia adalah Walter dan dia pun bisa menyebutkan alamat rumahnya dengan baik. Dia pun segera memeluk Christine dan memanggilnya ibu. Namun Christine masih yakin bahwa anak itu bukanlah anaknya Walter. Kapten Jones pun berusaha meyakinkan Christine bahwa mungkin saja ia tak mengenali anaknya karena telah terpisah selama 5 bulan dan fisik Walter sedikit berubah. Dia pun meminta Christine untuk membawa anak itu pulang dulu supaya ia bisa mengenali anak itu lebih baik lagi. Dan jika ada masalah dia bisa menghubunginya. Saat berada di rumahnya, Christine memperhatikan jika tingkah anak itu sama sekali berbeda dengan Walter. Dan setelah anak itu selesai mandi, Christine sangat terkejut mengetahui bahwa anak itu telah disunat. Padahal Walter tak pernah disunat. Maka dia pun segera menarik anak itu dan mengukur tinggi badannya di dinding seperti yang biasa ia lakukan pada anaknya. Dan ternyata anak itu 3 inci lebih pendek dari kali terakhir tinggi badan Walter. Dia pun semakin yakin bahwa anak itu bukanlah Walter. Keesokan harinya, Christine mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Namun Kapten Jones mengatakan mungkin anaknya disunat oleh gelandangan yang ditemukan bersamanya saat ia hilang. Dan pasti ada penjelasan medis tentang tinggi badannya yang berbeda. Christine bersikeras bahwa anak itu bukanlah Walter dan dia mendesak Kapten Jones untuk mencari Walter sebelum terlambat. Namun Kapten Jones justru berkata bahwa dia tak bisa mencari sesuatu yang memang sudah ditemukan. Dan dia menuduh Christine melakukan hal itu untuk melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Maka dia pun berkata bahwa ia akan mengirimkan seorang dokter untuk memeriksa anak itu. Pada hari berikutnya, Dokter Tar mendatangi rumah Christine dan memeriksa anak itu. Dokter itu pun mengatakan bahwa sang anak memiliki mata dan hidung yang mirip dengan Christine. Lalu untuk tinggi badan Walter, ada kemungkinan terjadi penyusutan tulang belakang yang berpengaruh pada tinggi badannya, meskipun hal itu tidaklah umum. Dan untuk sunat, justru membuat alat kelamin seseorang menjadi bersih, dan itu adalah hal yang sehat. Christine pun sadar jika dokter itu hanya mengatakan sesuai instruksi dari Kapten Jones. Christine sangat yakin anak kecil itu bukanlah anak kandungnya. I'm not your mother! You're not my son! Kemudian, Pastor Gustav menghubungi Christine, dan saat mereka bertemu, Pastor Gustav memberitahunya bahwa saat ini ia tengah berhadapan dengan LAPD yang sangat korup dan tak ingin dipermalukan oleh kasus Christine saat ini. Hingga Pastor Gustav menyarankan Christine untuk lebih berhati-hati dan dia akan membantunya sebisa mungkin. Lalu Christine pun membawa anak itu ke dokter gigi langganan Walter yang memastikan bahwa susunan gigi anak itu berbeda dengan Walter. Dan dokter itu bersedia untuk menulis surat resmi yang menyatakan hal itu. Setelah itu, Christine membawa anak itu ke sekolah, di mana dia tak mengenali gurunya dan juga tempat duduk yang biasa ia gunakan. Guru itu pun memastikan bahwa anak itu bukanlah Walter, dan dia pun akan menulis surat dan bersaksi untuk itu. Kemudian Christine pun berbicara pada wartawan bahwa ia telah mengatakan pada LAPD bahwa mereka melakukan kesalahan. Dan ia pun meminta mereka untuk kembali mencari anaknya. Namun karena mereka menolak laporannya, maka ia membawa masalah ini ke publik. Mendengar kabar itu, Kapten Jones segera memanggil Christine ke kantornya dan mengatakan bahwa dia mengalami delusi dan gangguan mental, serta ingin melepas tanggung jawabnya pada anak itu. Hingga dia pun menjebloskan Christine ke rumah sakit jiwa dengan kode 12 untuk mendapatkan perawatan. Kode 12 digunakan untuk para pasien yang berada dalam pengawasan kepolisian.
Di sana dia pun bertemu dengan Barbara yang menceritakan bahwa di sana banyak pasien yang dijebloskan begitu saja oleh polisi karena berurusan dengan mereka. Sementara itu, Detektif Lester Ybarra mendapat tugas untuk kepeternakan di daerah Wayneville untuk mencari anak-anak Kanada yang akan dideportasi ke negaranya. Di tengah jalan, ia menanyakan jalan ke peternakan itu pada seorang pria yang mencurigakan. Setelah sampai di sana, ia menangkap seorang anak bernama Sanford Clark dan membawanya ke kantor polisi. Sementara itu, pria yang tadi ditemui Lester ternyata bernama Gordon dan sedang bergegas pergi ke Kanada. Di kantor polisi, Sanford mengatakan pada detektif Lester bahwa ia bersama sepupunya, Gordon Northcott, telah membunuh banyak anak-anak di peternakan Wayneville. Dia terpaksa membantu Gordon karena jika dia menolaknya, maka dia pun akan dibunuh. Lester pun memberikan sejumlah foto anak-anak yang hilang pada Sanford dan menyuruhnya mengamati foto itu apakah dia mengenali mereka. Tanpa diduga, Sanford mengenali sebagian besar anak-anak di foto itu, termasuk foto Walter Collins. Dia berkata bahwa ada beberapa anak yang melarikan diri, namun dia dan sepupunya paling tidak telah membunuh sekitar 20 anak. Lester pun segera melaporkannya pada Kapten Jones. Namun Kapten Jones tak mempercayai laporan itu dan justru menyuruhnya menghentikan dan menutup kasus itu. Pada saat itu, di luar terjadi demo dan Pastor Gustav yang datang segera menanyakan keberadaan Christine karena tetangga Christine melihatnya dibawa dengan mobil polisi. Kapten Jones pun mengatakan jika Christine sedang dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa, Christine yang tak merasa sakit menolak untuk mendapatkan pengobatan. Pada saat itu, dokter berkata Christine tidak akan mendapatkan pengobatan dan bahkan dia bisa segera bebas jika dia mau menandatangani surat pernyataan bahwa anak yang dibawa oleh polisi memanglah benar anak kandungnya Walter. Namun karena Christine menolaknya, dokter pun segera bersiap memberikan pengobatan yang lebih ekstrim pada Christine. Sementara itu, Detektif Lester membawa Sanford dan menyuruhnya menggali tempat di mana ia dan Gordon mengubur jasad anak-anak yang dibunuhnya. Setelah beberapa lama, ternyata Sanford tak berbohong dan di sana ditemukan tulang belulang anak-anak itu. Maka Lester pun segera mengumumkan bahwa Gordon adalah buronan polisi. Kembali pada rumah sakit jiwa, Pastor Gustav datang tepat waktu dan memberikan koran pada dokter tentang berita pembunuhan anak-anak di peternakan Wayneville. Setelah itu, Christine segera dibebaskan. Pada saat yang sama, Kapten Jones dipanggil oleh atasannya untuk segera menyelesaikan kasus Christine Collins dan jangan sampai mempermalukan kepolisian. Di tempat lain, Gordon yang telah sampai di Kanada mendatangi rumah saudaranya. Namun saudaranya yang telah mengetahui jika Gordon adalah buronan, segera menghubungi polisi yang segera menangkap Gordon. Kembali pada Christine, Pastor Gustav membawa kenalannya, pengacara Han, yang akan membantunya menyelesaikan kasusnya. Mereka pun segera bergerak. Pertama-tama, mereka membebaskan semua pasien dengan kode 12 dari rumah sakit jiwa yang dijebloskan ke sana tanpa penyelidikan. Gelombang demonstrasi semakin meluas mengikuti perkembangan kasus Christine Collins. Sementara, anak kecil yang mengaku sebagai Walter ternyata bernama Arthur dan dikembalikan kepada orang tuanya. LAPD berusaha membangun citra positif seolah itu adalah sebuah prestasi di atas nama kepolisian yang telah terlanjur buruk. Setelah proses pengadilan yang panjang, akhirnya diputuskan jika Kapten Jones bersalah dan dia pun dipecat dari jabatannya. Sementara atasannya dipindah tugaskan. Dan Gordon Northcott dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dan harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun terlebih dahulu. Pada akhirnya,
para orang tua korban dipersilahkan untuk menyaksikan hukuman gantung Gordon. Lalu pada tahun 1935, Christine mendapat kabar jika salah seorang anak yang hilang, David Clay, telah ditemukan. David menceritakan bahwa setelah dia diculik, di sana dia bertemu dengan beberapa anak kecil lainnya. Lalu pada suatu hari, dia bersama 2 orang anak lainnya, termasuk Walter Collins, mencoba melarikan diri. Mereka pun berpencar agar tak mudah tertangkap. Dia selamat, namun ia tak tahu nasib kedua anak lainnya. Selama ini, dia masih bersembunyi karena takut Gordon akan menangkapnya lagi. Dan dia baru pulang sekarang karena dia sudah sangat merindukan orang tuanya. Setelah melihat pertemuan David dan kedua orang tuanya, Christine pun menangis. Meskipun Walter belum ditemukan, namun satu hal yang pasti, sekarang dia memiliki sesuatu untuk melanjutkan hidupnya, sebuah harapan. Diceritakan jika Christine terus mencari anaknya, meskipun sampai akhir hayatnya dia tak pernah bertemu dengan Walter. Dan film pun selesai. Film yang sangat menyedihkan ya, apalagi ini adalah sebuah kisah nyata. Semoga dengan adanya kisah ini, tak ada lagi Walter lain yang hilang dan terpisah dari orang tuanya. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. See you when I see you. Bye!